Anda masih bersama kami dalam Newsroom dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait makna perayaan Natal dan sudah bersama saya di studio ada Bapak Jeki Manuputi ini selaku Sekretaris Umum PGI. Selamat siang Pak, selamat datang di JAK TV. Terima kasih. Dan juga ada Romo Magnis Suseno ini selaku rohaniawan. Selamat siang, selamat datang di JAK TV. Terima kasih, sama-sama. Ya, Pak, ini berbicara tentang Natal, selain juga sukacita bagi seluruh umat Kristiani juga Pak. Kalau dari Pak Jeki sendiri untuk tema Natal Indonesia PGI tahun ini tuh apa sih Pak? Tema Natal tahun 2019 yang dirumuskan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan KWI, ya, Kantor Wali Gereja di Indonesia, itu sama, itu hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Baik. Ya, itu diambil dari Injil Yohanes 15. Baik, ini merujuk pada makna yang diambil begitu dengan pencetusan tema bahwa hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, itu seperti apa sih Pak Jeki? Saya kira itu sebuah pergumulan ya yang realistis terhadap bagaimana polarisasi dalam relasi-relasi antar manusia yang berkembang belakangan ini, yang mewajahkan ketakutan, kekhawatiran ya, antar sesama anak bangsa. Okay. Baik polarisasi berdasarkan agama, polarisasi berdasarkan etnis dan lain-lain. Yang itu yang terus-menerus diwajahkan dan dikonsumsi publik lewat berbagai media dari waktu ke waktu, ya. Sehingga dirasa perlu untuk merumuskan sebuah tema Natal yang menjadi kontra narasi terhadap apa yang narasi-narasi ketakutan dan kekhawatiran dikembangkan. Hidup sebagai sahabat bagi semua orang. Ya. Itu sebuah kesejukan yang disampaikan menjadi dasar spiritualitas di dalam relasi antar manusia. Baik, saya ke Romo. Romo, dari Romo sendiri pandangannya terkait makna Natal tahun ini, pesan Natal ini hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, itu seperti apa Romo? Ya, saya mau meneruskan yang dikatakan Pak Jeki. Kita bukan hanya di Indonesia, tetapi di banyak bagian di dunia hidup di masa di mana terus terjadi polarisasi, perpecahan, identitas dicari dengan mengatakan kami bukan seperti mereka. Di situ amat penting ditegaskan bahwa kita mau menjadi sahabat dengan semua, dan itu tentu makna dari Natal. Jadi saya kira PGI dan KWI, jadi gereja-gereja Protestan dan gereja Katolik Indonesia berpendapat bahwa kami diutus untuk tidak memberi ruang pada polarisasi, permusuhan, mengatakan mereka itu lain, mereka itu jelek, tetapi membangun persahabatan dengan semua siapapun dia. Ya. Baik, Romo, kalau menurut Romo sendiri melihat toleransi yang ada khususnya di Indonesia saat ini sudah seperti apa, Romo? Saya berpendapat bahwa toleransi pada garis besar tetap masih cukup baik, kalau tidak sangat baik, tidak sempurna. Jadi saya begini, kalau misalnya umat Kristiani di Pulau Jawa, itu suatu minoritas kecil, tapi kita bisa pergi kemana-mana, umat kita itu hidup, berkomunikasi, bergaul, bekerja sama dengan masyarakat bukan Kristiani, dan beribadat dengan bebas, tanpa ada rasa takut sama sekali. Itu sangat positif. Ada juga kejadian-kejadian biasanya berkaitan dengan gedung ibadat yang lalu menimbulkan reaksi-reaksi tidak toleran. Gedung itu di negara lain juga sering menjadi alasan untuk menolak. Jadi belum sempurna, ada kasus-kasus tiap minggu hampir kita membaca sesuatu, tapi jangan itu digeneralisasikan seakan-akan pada umumnya suasana toleransi tidak ada. Menurut saya masih tetap ada. Masih bagus begitu ya. Kalau Pak Jeki sendiri melihat bahwa situasi yang ada di Indonesia khususnya
seperti apa itu Pak untuk dari bidang toleransinya sendiri Pak? Ya, saya melihat bahwa kita tidak bisa menyangkali adanya kasus-kasus yang terjadi, ada hasil-hasil survei yang menunjukkan ada perkembangan intoleransi dan lain-lain. Tetapi di pihak yang lain jarang dipublikasi modal sosial toleransi yang seperti Romo katakan tadi sangat banyak. Itu tidak menjadi berita media. Itu tidak diselebrasi, itu tidak dijerayakan sebagai sebuah kekuatan sehingga orang hanya melihat pada yang saya bilang tadi wacana-wacana ketakutan, kekhawatiran dan orang melakukan generalisasi seakan-akan kita tidak punya lagi harapan terhadap perkembangan toleransi dan hidup bersama di negeri ini. Ada sangat banyak kasus, saya terlibat dalam sangat banyak kasus atau dalam banyak peristiwa di mana proses-proses hidup bersama ya itu menjadi kekuatan dan pilar integrasi sosial di banyak komunitas kita. Baik. Bagi saya ada juga satu pengalaman dalam sekitar 58 tahun saya sudah di Indonesia. Baik. Itu khususnya menyangkut hubungan dengan umat Islam. Oke. Waktu saya datang, kesan saya hubungan gereja saya, gereja Katolik dengan NU dan Muhammadiyah tidak buruk, tapi tidak ada. Jadi kami belum ada hubungan. Yang ada hubungan misalnya antara PMKRI dan HMI. Saya kira Partai Katolik juga Parkindo mempunyai hubungan baik dengan Masyumi yang kemudian dibubarkan, tapi pada umumnya tidak. Itu berubah. Baik dari pihak kami misalnya dari Romo Mangunwijoyo, dari pihak Islam ya ada tokoh-tokoh seperti Nurholis Majid dan tentu sama orang yang bagi saya cemerlang itu Abdurrahman Wahid. Sejak 25 tahun hubungan antara umat Katolik dan saya kira juga Protestan. Pertama dengan NU dan kemudian juga dengan Muhammadiyah menjadi sangat baik. Kami membangun hubungan saling percaya. Kalau ada masalah kami bisa bicara. Itu jauh lebih baik daripada dulu. Itu juga membantu kalau ada masalah. Menurut saya bukan hanya Kristianitas yang merasa terancam oleh mereka yang disebut radikal, itu juga mainstream agama-agama lain. Bagi saya hubungan yang baik dengan umat Islam yang 87% di Indonesia adalah salah satu hal yang sangat penting dan positif untuk Indonesia. Baik, Romo, Pak Jeki, kami harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.